Oke? Yang sedang dibicarakan ini adalah kita menunjukkan sebuah streamline. Sebuah streamline ini yang biru ini, karena ada panahnya. Kalau dia dinyatakan bahwa garis biru ini merupakan foto diri atau potret atau foto dari sebuah garis alir yang diambil dalam waktu sesaat, berarti dia disebut streamline. Untuk aliran yang steady, semua orang juga tahu bahwa pathline-nya itu merupakan streamline itu juga. Sebab histori dari sebuah streamline yang sudah didudui oleh partikel-partikel yang banyak, itu asalnya partikel-partikel tunggalnya memang melintasi garis yang ini juga, gitu. Maka kalau disebut orang garis biru ini apa? Jawab cerdik seperti aku Nawas akan menjawab, ya boleh streamline, ya boleh pathline. Kalau Anda bicara bahwa saat ini dia sudah difoto sebagai sebuah garis alir, ya disebut streamline. Kalau saudara bicara histori bahwa garis ini tadinya adalah jejak satu partikel yang diikuti partikel-partikel yang lain, ya disebut pathline. Oleh karena itu, ada di kelas saya dulu untuk mendiskusikan sebenarnya garis ini streamline atau pathline sih, jawabnya seperti itu. Nah, mari kita sedikit meninggalkan bahwa garis ini streamline karena garis ini adalah juga pathline untuk membuat formulasi tentang akselerasi partikel fluid di dalam medan aliran. Itu ya. Jadi ini streamline juga pathline. Sebuah partikel pada waktu awal tertentu berada pada vektor posisi R. Tahu kan saudara vektor posisi R itu? Terdiri dari R vektor adalah XI plus YJ plus ZK. Gitu kan? Vektor posisi. Oke. Pada saat T plus DT kemudian, dia berada pada vektor posisi R vektor tambah DR vektor. Di mana R vektor tadi adalah XI tambah YJ tambah ZK, DR-nya apa? Ya DXI ditambah DYJ ditambah DZK. Sekarang ada di sini dia. Nah, dibaca sekarang. Sudah mudeng kan bahwa ini adalah histori pergerakan partikel yang diamati satu, yang pada saat T berada di sini, DT kemudian berada pada vektor posisi R plus DR vektor. Oke. Sebuah partikel melintas di medan aliran menyusuri sebuah pathline. Pada saat T posisi partikel pada XYZ, yaitu XI plus YJ tambah ZK. Oke, partikel pada T itu pada saat itu adalah V yang berada pada titik XYZ pada saat itu. Pada saat T plus DT, posisi partikel pada X plus DX, Y plus DY berubah gitu ya. Posisi partikel berada pada posisi X plus DX, Y plus DY, Z plus DZ. Artinya vektor posisi R ditambah DR vektor itu adalah X plus DXI, Y plus DYJ tambah Z plus DZK. Kecepatan partikel di situ itu seperti ngomongnya apa? Yaitu kecepatan pada posisi X plus DX, posisi Y plus DY, posisi Z plus DZ. Oke, itu adalah bahasa matematik yang menerangkan gambar ini. Oke. Nah, kalau saya bicara DVV sama dengan apa? Anak-anak sering lupa persamaan seperti ini. Ya, D dari vektor ini adalah del vektor turunan ke X, dX, turunan ke Y, dy, turunan dari kecepatan di dz ke turunan kecepatan ke X, dX, turunan kecepatan ke Y, dy, turunan kecepatan ke Z, dz. Ditambah turunan kecepatan itu ke T, dt. Karena apa? Karena V partikel itu
selain fungsi posisi X, Y, Z juga fungsi waktu. Oke. Jadi total acceleration dari partikel sama dengan apa? Ya dv p dt, ya, yaitu del v del x dxp dt, del v del y dyp dt, del v del y dzp dt, yaitu dx dy dz-nya dibagi dt. Ya, ditambah masih ada turunan v terhadap waktu kali dt dt. Ini kan sama dengan bisa dicoret. Padahal dxp dt adalah u, dyp dt sama dengan v, dzp dt sama dengan w. Jadi ini percepatan partikel itu adalah ini u, tulis del v vektor del x, v del v vektor del y, w del v vektor del z ditambah del v del t. Oke. Nah, saudara, semua orang aerodinamik, orang fluid mekanik, orang teknik kimia yang dalam pelajaran transport fenomena kenal diferensiasi yang dituliskan huruf besar. Itu disebut substansial diferensial. Bukan del atau bukan D, tapi D besar. Apa pesan yang ingin disampaikan dengan merubah jadi D huruf besar ini? Pesannya gini. Kalau dia diturunkan terhadap waktu, V ini dituliskan dVPdt, pesannya adalah dia juga harus diturunkan terhadap kecepatan itu terhadap posisi loh. Artinya D besar dt ini bukan hanya diturunkan terhadap waktu, tapi juga turunannya terhadap posisi. Nah, jadi akselerasi total dari fluida itu adalah kalau dia akselerasi karena berubah posisi, yang depan ini saya kurung, dan akselerasi kalau dia berubah terhadap waktu. Yang terhadap waktu disebut local acceleration, kalau dia aliran steady dia sama dengan 0, kalau berubah terhadap posisi disebut convective acceleration. Ingat baik-baik, di pelajaran transport fenomena, fluid mekanik, atau transport heat transfer, kalau disebut konvektif, itu adalah mengartikan perpindahan posisi. Perpindahan kalor, konveksi, apa? Convection heat transfer. Bukan dipancarkan dari jauh akibat radiasi, bukan pula karena rambatan panas yang pada atom-atom yang berhimpitan, konduksi, bukan. Tetapi fluidanya berpindah, membawa perpindahan kalor, perpindahan secara konveksi. Jadi irisan antara pelajaran heat transfer dengan fluid mekanik itu pada perpindahan panas secara konveksi. Oleh karena itu heat transfer yang konveksi harus menguasai teori boundary layer juga. Makanya masuklah apa yang disebut bilangan Prandtl di dalam pelajaran heat transfer konveksi. Prandtl number kenapa kok masuk di dalam pelajaran heat transfer, padahal Prandtl itu orang fluid mekanik? Ya karena convection heat transfer itu harus mengenal karakteristik boundary layer, laminer, turbulen, seperti itu. Itulah filsafat daripada apa yang disebut convective acceleration. Setiap kata konvektif menandakan adanya sesuatu akibat berpindah posisi. Kecepatan yang berubah akibat berpindah posisi disebut convective acceleration. Kecepatan di titik yang tidak berpindah terhadap waktu disebut local acceleration. Kalian sudah kenal percepatan itu turunan dari kecepatan terhadap waktu kan? Itu kalau untuk partikel solid mekanik, ya, partikel solid tunggal. Fluid mekanik tidak seperti itu. Dia berubah terhadap ruang dan berubah terhadap waktu. Ya. Nah, karena percepatan itu juga vektor yang bisa diuraikan menjadi percepatan ke arah I, X, kecepatan ke arah X, yaitu dengan notasi unit vektor I, percepatan ke arah Y dengan unit vektor J, percepatan ke arah Z dengan unit vektor EK, ya.
Maka seperti apa? Coba lihat ya. U-nya, V-nya, W-nya yang di depan ditulis tetap U, V, W. U, V, W. Yang Y, U, V, W. Yang Z, U, V, W. Tinggal yang atasnya, V vektornya terdiri dari U, V, W kan. Kalau ini ke arah X ya berarti U del X, V del U del Y, W del U del Z, plus del U del T. Kalau ini X, ini U semua yang diturunkan. Ya, yang berubah kalau percepatan ke arah Y, yang berubah ya turunan V kecilnya. V, 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 V. Kalau Z, W, 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 W. Oke. Sementara depannya U, V, W, U, V, W, U, V, W semua tetap. Ya. Padahal penulisan kalau A itu D besar V dt, berarti kalau AXP adalah D besar U dt, AYP D besar V dt, AZP D besar W dt. Oke, sudah? Kita sudah kenal akselerasi dari gerakan fluida pada medan aliran. Gitu ya. Apa pelajaran yang dipetik? Ternyata percepatan fluida itu bukan hanya turunannya dia terhadap waktu, lebih dari itu secara konvektif. Kecepatan itu berubah dari posisi ke posisi. Ini turunannya, turunan velocity ke X, turunan velocity ke Y, turunan velocity ke Z. Ya, yang bisa dipecah menjadi turunan V ke arah X ke X, V ke arah X ke Y, V ke arah X ke Z. Demikian juga ke arah Y dan ke arah Z. Adakah yang ditanyakan? Kita akan kembali untuk mempelajari contoh soal yang melibatkan fluid acceleration. Jadi siap-siap dilatih di rumah. Apa yang menyatu itu dalam ujian nanti? String function selalu berada dalam posisi mengecek apakah incompressible, ya, potensial function, mengecek apakah irotasional, ya, sehingga bisa soal itu diketahui V vektor persamaan medan kecepatan, disuruh nyari string function dan potensial functionnya, atau dibalik, string functionnya diketahui, ya, disuruh ngecek apakah incompressible atau irotasional. Ya, kalau dia tidak incompressible, ya tidak bisa ketemu string function-nya dengan cara ini. Demikian juga kalau dia tidak irotasional, tidak bisa potensial fungsinya dirumuskan secara ini. Ini memang untuk aliran incompressible irotasional. Gitu ya. Baik. Sudah ya? Baik. Nah, soal itu bisa digabung. Sekaligus disuruh mencari apa besarnya akselerasinya. Oke, saya mau ngecek saudara sebentar nih. Kalau misalnya saya sudah temukan AX, AY, AZ, atau DU per DT, DV per DT, DW per DT, saya sudah tahu. Terus saya tanyai, saudara, berapakah harga percepatan totalnya? Aliran steady, aliran steady. Sebelum kita ke contoh soal. Halo? Kok senyap? Ayo berpikir, bangun-bangun. Sudah dicari AX ketemu, AY ketemu, AZ ketemu, ya. Coba saya buka saja anunya untuk soal yang tadi. Kalian itu jangan biarkan ngelamun gitu loh, Nak. Aktifkan anu itu, supaya nggak kemana-mana. Maksudnya biasakan fokus gitu loh.
Bentar, saya bukanya lagi. Dua contoh terakhir itu melibatkan percepatan. Iya, oke ini. Oke, sudah lihat semua kan? Udah, Pak. Oke, coba lihat yang ini. Bentar. Ya. Oke, ini tidak usah saya dari depan lagi, coba ya. Sebuah aliran irotasional, ya. Di mana kita akan ambilnya? Ini, ya. Misalnya string fungsinya adalah 4xy dikurangi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan c. Oke, ini kan sebuah contoh gitu ya, yang termasuk yang tugas kemarin itu loh. Ini coba di rumah ya, untuk latihan. Bukan PR ini, 4xy dikurangi x kuadrat plus y kuadrat sama plus c ya. Pada xy sama dengan 3/3,2 ya. U-nya adalah 16 meter per detik, B-nya adalah minus 2 meter per detik. Ini dari soal ujian ini nampaknya. B vektornya adalah 16,12 meter per detik. Ini yang saya maksudkan. Saudara, kalau U dan V-nya sudah dapat diperoleh dari persamaan yang ini, saudara akan seringkali keliru. Ditanyakan V vektornya, V vektor totalnya seperti apa? Itu dijumlah sering anak-anak itu 16 dikurangi 2 jadi 14. Padahal ini B vektor ini adalah hasil resultante dari U dan V, yaitu akar 16 kuadrat tambah 2 kuadrat, akar 260, yaitu V adalah 16,12 meter per detik. Nah ini contoh yang ini ya. Ini harus dilatih nih. Kalau tidak, saudara tidak akan terbiasa. Karena diferensiasinya biasanya panjang-panjang. AX ya, dari ya, tadi medan kecepatannya adalah U-nya ini, V-nya ini. AX adalah DU dt besar. Ingat ya, kalau ini huruf besar, saudara harus turunkan U itu baik ke X maupun ke Y. Karena aliran steady yang turunannya ke arah waktu sama dengan 0. U-nya masukkan dulu, 4X plus 2Y. Turunkan dia terhadap X. Del 4X plus 2Y ke del X. B-nya tuliskan 2X plus 4Y. Dikalikan del U del Y, turunan U ke Y. Sudah. Kemudian didapatkan 20X. Ya, ingat baik-baik ya. U, V, turunan ini, kalau ini X ya turunannya ke turunan U ke X, Y. Nah, ini yang saya maksud. Ini perkalian butuh ketelitian.
Ketelitian itu bisa tidak akan baik kalau saudara tidak terbiasa melatihnya. Sehingga ini didapatkan dengan hal yang benar gitu. Del V del T, turunan V ke X, turunan V ke Y. Dikalikan masing-masing U dengan V. Didapatkan ini harganya. Nah, ini pindah ke sana, ke atas tadi loh, supaya yang keliru ini. Ya, pokoknya itu ya. Oke, dekat saudara ketemu AY dan AX dan AY. Oke, ini tinggal mengalihkan ini. Kalau bisa pindah ke situ loh. Oke, nanti seperti juga dengan kecepatan, vektor percepatan harga absolutnya adalah AX kuadrat ditambah AY kuadrat di akar, gitu ya. Oke, contoh berikutnya, diketahui potential function. Cek apakah aliran ini incompressible, potential functionnya 2x kuadrat plus 2xy dikurangi 2ay kuadrat. Cek apakah aliran ini rotasional, boleh langsung dengan Laplace, atau masing-masing dengan cara cek incompressible dan cek rotasional. Tentukan string function, tentukan harga kecepatan pada xy 3,2. Oh alah, ya ini itu salah menentukan tempatnya. Soalnya ini, nah, ini soalnya ya. Soalnya ini, terus ini adalah antara lain jawabannya. Ya, makanya string fungsinya diketahui itu ya. Nanti kan coba ya. Tentukan persamaan akselerasinya. Tentukan harga percepatan pada titik 3,2. Oke, solusi ya. Ini potensial fungsinya didapat, bisa diketahui, kita bisa dapatkan baik U maupun V-nya. Ingat baik-baik tanpa tanda negatif ya. Oke, U-nya adalah 4X plus 2Y, V-nya adalah 2X minus 4Y. Dicek aliran incompressible memenuhi 4 kurangi 4 sama dengan 0. Oke, rotasi fluida bidang XY omega Z adalah ini. Ini terlalu lama ini. Kalau saudara tidak sabaran, ya gunakan persamaan Laplace seperti tadi. Turunkan 2 kali ini ke X dan ke Y. Plus jumlahnya harus sama dengan 0. Nanti kan juga sekaligus incompressible, sekaligus irrotasional. Satu kali cek, sudah dua syarat dipenuhi. Tapi ini kan sebuah kuliah. Dia ingin memberikan satu-satu. Kalau ngecek dengan incompressible pakai syarat ini pakai irrotasional dipenuhi ya. Nah, sekarang AY. Nah, baru ke sini loh. Nah, gak karu-karuan ya. Ingat di rumah ya. Setelah V-nya tahu, pada bidang XY sama dengan ini. AX diketahui. AY, lah lanjutannya di sini. Ya. Oke. AY adalah sama dengan 20Y. Maka A vektor adalah AXI ditambah AYJ. Ini namanya persamaan akselerasi, yaitu 20XI ditambah 20YJ. Nah, besarnya akselerasi adalah AX kuadrat ditambah AY kuadrat akar. Nah, pada bidang XY, berapa AX? Ya, masukkan AX adalah 20 kali 3, 60 meter per detik kuadrat. AY 20 kali 2, 40 meter per detik kuadrat. Berapakah harga percepatannya? Akar 60 kuadrat ditambah 40 kuadrat, akar 5.200, yaitu 72,11 meter per detik kuadrat. Ini contohnya ternyata cuma satu yang ada akselerasinya. Oke. Nah, agar saudara menjadi mahir, tadi banyak soal-soal yang berhenti di stream function dan potensial function. Kerjakan contoh 1 sampai 2 ini untuk dilatih di rumah, semua contoh soal yang sudah ada ini, untuk mencari percepatannya. Persamaan percepatan itu seperti ini.
Persamaan percepatan itu seperti ini, yaitu AXI plus AYJ, ya, seperti ini. Nah, contoh-contoh tadi bisa digunakan untuk mencari persamaan percepatannya. Sehingga saudara menjadi ada persamaan yang digunakan untuk melatih ini. Karena ini contoh soal terhadap untuk percepatan cuma satu. Lebih baik saudara latih di rumah. Oke, saya kira itu yang menyangkut percepatan fluid. Potensial function sudah, percepatan fluid sudah. Saya mau tanya nih, kalau belajar mekanika, ilmu mekanika gerakan, setelah saudara diajak bicara kecepatan, meningkat ke percepatan, biasanya mau bicara selanjutnya kepersamaan apa ya? Apa? Halo? Gaya, Halo? gaya, Gaya, siapa yang ngomongin? Dewa Agung. Dewa Agung. Tidak ada disebut persamaan gaya. Walaupun benar. Apakah yang menyangkut nama yang benar terhadap persamaan yang menyangkut gaya? Persamaan. Ayo. Persamaan itu bisa disebut persamaan kekekalan massa, gitu lah. Apa? Persamaan apa yang setelah kita bicara kecepatan, diwakili stream function dan potential function, lalu percepatan, lalu kemudian gaya. Benar, kan? Persamaannya persamaan, disebut persamaan apa? Halo, anak mekanika. Harus tahu kalau kamu di jalan ditanya, ibumu namanya siapa? Persamaan kekekalan massa. Ayahmu? Apa? Kamu itu anak mechanical engineering loh. Harus akrab dengan bahasa-bahasa mekanika. Apa? Mungkin deformasi, Pak. Bukan, jauh sekali. Bukan. Momentum, Pak. Bagus. Siapa bilang ini? Dewa Agung. Persamaan momentum. Lengkapnya kekekalan momentum. Persamaan dari hukum Newton 2 itu adalah persamaan momentum. Bagus. Dewa Agung. Oke. Persamaan kekekalan massa sudah, kekekalan nggak pakai kekekalan. Diajaklah kamu ke arah persamaan medan kecepatan, yaitu untuk mempelajari stream function dan potential function. Karena itu disebut potensi dari kecepatan. Gitu kan? Jadi cara berpikir konseptualnya gitu. Lalu diajaklah kamu beralih ke persamaan percepatan. Nah, habis ini pasti gongnya adalah terhadap persamaan hukum Newton 2, persamaan kekekalan momentum yang akan menghasilkan apa yang disebut Navier-Stokes equation yang ditemukan pada tahun 1837. Dekat-dekat dengan histori perang Diponegoro, gitu ya. Saat itu orang-orang kita belum belajar mekanika fluida, gitu kan? Baik, karena kita yang maju pada zaman Sriwijaya dan Majapahit itu maju loh. Orang-orang luar belajar di Indonesia loh tentang ilmu hukum tata negara, gitu. Jadi seperti itu. Saya cari dulu tentang differential analysis. Bentar. Loh. Bentar.
Pesankan ke teman-temanmu. Oke. Sudah. Nanti saya kasih penugasan. Kalau tidak latihan Anda, yakin saya. Sudah. Sudah, sekarang gaya pada partikel fluida. Ya, ini kan sigma F sama dengan M dot A, gitu kan? Nah, karena dia masanya adalah massa partikel yang merupakan bagian kecil dari fluida, ya dituliskan dm. Ya, satu partikel bermassa dm itu, ya tentu akan dibahas gaya-gaya yang bekerja pada dia bukan F, tapi df. Tapi tidak ada DAP, tidak ada. Di setiap titik itu ada percepatan, ada kecepatan. Ya, gaya pada bagian kecil dari partikel berarti gayanya juga df karena masanya dm. Gitu ya. Baik, kalau sudah paham itu bagus. dm kali A partikel adalah D besar VP dt. Tuliskan D besar VP-nya. Ini ya, termasuk turunan terhadap waktu. Tapi kebanyakan pembahasan akan dilakukan pada aliran steady, pada yang mana dv dt besar ini sama dengan. Oke. Nah, kalau diuraikan elemen-elemen gaya pada partikel df itu ada sebagai df ke arah xy, df ke arah yj, df ke arah zk, maka dfs, dfx tentu dm akibat ax, gitu kan. Kalau dia ini gayanya ke F, ininya V vektor. Kalau dia X, maka ini juga X, yaitu du dt. dm kali U, ingat ya depannya U, V, W. Yang ini kalau X ya U, du, du, turunkan ke X, ke Y, ke Z, dan ke T. Kalau di FY, maka AYP. Ini berarti D besar V dt, del V, del X, del V, del Y, del V, del Z, del V, del T. Demikian juga kalau ke Z adalah dm kali AZB, yaitu dm kali dw besar dt. Ya, berarti yang diturunkan adalah W-nya. Kontribusi surface dan body force. Jadi ini pertama, kita diajak bicara secara umum tentang hukum Newton 2 untuk mekanika fluida, gitu kan. Yang kedua, diuraikanlah gaya itu dalam arah X, arah Y, arah Z. Nah, gaya pada mekanika fluida medan aliran itu bisa akibat surface force, yaitu surface itu melalui pemberian kontak langsung, baik dia secara gaya tekan, gaya normal maksudnya, bukan tekan tarik juga, gaya normal tegak lurus surface, maupun gaya gesek, itu gaya surface Fs. Ya, oke, jadi Fs itu bisa akibat gesek, bisa akibat tekan, karena dia mengenai surface. Dan bisa pada gaya body, yaitu body Fb. Seperti tadi, dia masing-masing bisa diuraikan dalam angka X, Y, Z, yaitu dfsx, dfsy, dfsz. Demikian juga dfbx,
di FBY, di FBZ. Oke, sampai di sini tentang gaya body, orang belum mendefinisikan bahwa body force-nya itu hanya gaya gravitasi. Oleh karena itu dia tidak heran ada FBX, FBY, FBZ. Sebab kalau sumbu Y itu yang dipakai sebagai sumbu gravitasi vertikal, maka biasanya FBX dan FBZ itu sama dengan gitu kan. Tetapi pesannya di buku adalah ya secara umum dululah tulis FBX, FBY, FBZ supaya kita tahu kenapa nanti dinolkan. Sebab kadang-kadang orang itu tidak selalu memilih sumbu Y itu sebagai sumbu vertikal. Kadang-kadang sumbu vertikal Z. Ya, masih ingat kan pelajaran McFlu 1 tentang hidrostatik force yang dipakai sumbu vertikal bukan Y, tetapi sumbu Z. Itu heran saya. Setiap satu negara membuat konvensi itu, yang lain ikut, gitu loh, heran saya. Saya dulu belajar makro pakai buku Amerika, pergi ke Jerman pakai buku Jerman. Saat membicarakan hidrostatik equation, gaya hidrostatik, ya, kenapa ya yang dipakai ke arah vertikal kok sumbu Z gitu loh, nah, itu kan sebetulnya ya. Jadi oke lah, itu terserah Anda. Sumbu X juga boleh. Intinya, sekali lagi setelah gaya diuraikan, ini percepatannya dimasukkan gagasan yang tadi, kita kemudian memilahnya gaya, bisa gaya surface ke arah X, ke Y, ke Z, demikian gaya body ke X, ke Y, dan ke Z. Ya, gaya surface ke arah X, Y, gaya surface ke arah Y, J, gaya surface ke arah Z, K. Gaya body ke arah X, Y, gaya body ke arah Y, J, gaya body ke arah Z, K. Dengan catatan, kalau dia gaya gravitasi dengan sumbu vertikal Y, maka FBXI dan FBZK ini sama dengan 0, gitu ya. Jadi lanjut. Oke, nah ini berikutnya. Elemen yang tadi bergerak diwakili dengan gambar. Oke, saudara sekalian, mari kita sedikit berkonsep berpikir. Yaitu saya ingin bertanya ke saudara, ya, gambar ini menunjukkan diagram gaya ke arah apa? Apakah ke arah X, Y, Z? Apakah ke arah X, ke arah Y maupun ke arah Z? Atau hanya ke arah X? Atau hanya ke arah Y? Atau hanya ke arah Z? Siapa bisa menjelaskan interpretasi gambar ini? Fluid element yang akan diturunkan hukum Newtonnya setelah percepatannya didapat, lalu kita bicara gaya-gaya yang bekerja pada dia. Iya kan? Kan seperti itu. Ruas kiri gaya-gaya, ruas kanan adalah M kali A. Ya, yang ruas kanan sudah selesai. Yang ruas kirinya adalah gambar ini. Gambar ini diagram gaya kemana? Ke arah apa? Halo? Bangun, bangun. Halo? Deh, ayo. Halo, saudara masih di tempat? Siapa Wildan? Silakan Wildan. Jangan mungkin. Saya kurang suka dengan jawaban mungkin. Apa? Apa? Ke arah X ya? Kok bisa kamu tahu kalau gini ke arah gaya ke arah X? Bonek kamu. Ayo coba. Kenapa? Apa? Hmm. Bagus. Gitu loh, nak. Ilmu pengetahuan itu
dibangun dari imajinasi. Jangan bicara rumus, yang jujur saja, polosan gitu. Panah-panah nampaknya panah gaya itu. Bahkan si Wildan ngomongnya malah lebih polos lagi. Garis-garis biru, merah, dan ada anak panahnya itu, gitu loh. Bagus ya. Ya, itu kok arah sejajar berarti ini adalah akan menggunakan lagi hukum analogi. Tahu ya? Pertama diturunkan persamaan gaya ke arah X dulu. Gitu ya. Nanti berarti dipakai analogi ke arah Y dan ke arah Z. Gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Wildan juga untuk yang lain. Lah, kenapa dia itu kok menggunakan notasi tensor ya, atau stres ya? Kamu tahu kan bahwa tau ini adalah wakil daripada tensor gesek, iya kan? Tau ini nah. Tau YX berarti apa? Tegangan geser oleh gaya dalam arah X pada bidang Y, gitu kan? Apakah bidang Y itu adalah bidang yang ditembus sumbu Y secara tegak lurus? Berarti bidang Y adalah bidang yang dibangun dari sumbu apa? X dan Z. Gitu kan? X dan Z. Oke. Lagi. Tahu ZX. Tahu ZX itu pada kiri dan kanan pasti. Ya. Karena gaya yang diakibatkan tensor dari gaya X pada bidang Z. Benar ya? Iya, pada bidang, tau ZX adalah, tau YX oleh gaya dalam arah X pada bidang Y. Baik. Tau ZX adalah di bagian depan, maaf, ini bagian depan. Ya, bagian depan, garis yang hitam ini pada bagian depan. Garis merah pada bagian atas bawah, garis hitam pada bagian depan dan belakang. Garis biru pada bidang kiri dan kanan. Oke. Saya mau tanya lagi. Kok tandanya tensor ya? Kok bukan gaya ya? Kalau di rumah nanti ada yang perlu diperhatikan, nanti saya akan katakan ini harus diperbaiki seperti itu. Halo, kenapa tensor? Kenapa stres? Kenapa tekanan? Silakan Aldi. Ya, menurut saya nih karena kan sejajar gitu ya Pak sama sumbu X-nya. Jadi ada kayak tekanan gesernya gitu Pak. Jadi pakainya tensor. Bukan, jawab. Pertanyaannya bukan itu Aldi. Katanya diagram gaya. Kok yang ditulis simbol-simbol tegangan gitu loh. Nah, jawaban gitu loh. Tadi sejajar itu sudah dijawab oleh Wildan bahwa gayanya pasti ke arah X ini Pak, karena panah-panahnya itu yang menunjukkan gaya kan sejajar sumbu X gitu. Sekarang pertanyaannya, lah ya gaya kok ini tensor gitu loh, atau stres. Tensor itu stres ya, atau tekanan. Oke, coba diperbaiki jawaban Aldi. Izin coba ya Pak. Siapa namamu? Zikra. Oh ya, silakan Zikra. Mungkin karena dia itu berupa tegangan yang berlaku pada elemen terkecil, sehingga kita membutuhkan luasan dari elemen terkecil tersebut untuk mendapatkan gaya. Oke, bagus Zikra. Kamu bagus gitu loh. Oke, memang nggak ikut ya. Jadi Zikra mengatakan ya, elemen kecil itu kan punya luasan kecil, punya volume kecil, punya massa kecil, gitu ya. Di mana tegangan-tegangan yang bekerja pada luasan kecil ini akan menghasilkan gaya. Gaya itu kan tegangan kali luasan. Maka gambar ini keliru. Kurang apa? Kurang luasnya. Coba ya, saudara, perhatikan yang merah ini.
Kalau merah itu saya kurung tulisan ini, tau YX tambah del tau YX del Y berdua kan dari Taylor ya. Kalau tegangannya ini, agar ini menjadi gaya, harus dikalikan apa? Ini kan tegangan di permukaan atas, merah. Satunya tegangan di permukaan bawah, ya, yang merah juga. Oke, halo? Ya, Pak. Iya, kalau saya kurung, untuk jadi gaya diapain? Dikali XZ, Pak ya. Dikali apa? XZ. DX, DZ, gitu loh. Nah, bukan XZ, kalikan DX, DZ. Karena luasannya kan DX, dikali DZ, gitu ya. Jadi yang merah ini nanti kurungan di rumah, kalikan DX, DZ. Yang biru dikalikan apa? Kiri kanan. DZ. Yang tadi siapa yang mengatakan kali DX DZ tadi belum tak catat. Siapa? Sikro. Halo, yang barusan laki-laki. Dewa. Oh, Dewa mana ya? Sudah. Yang perempuan biru. Siapa namanya? Hervina lagi. Yang lain kemana sih? Hervina kali apa yang biru? Kali DYDZ. DYDZ. Oke. Yang hitam? DXD. Anselmus. Siapa ya? Barusan ngomong. Anselmus, Pak. Anselmus pakai kali apa Anselmus? DXD, Pak. DXD. Bagus. Bagus. Jadi pesan saya, setiap kamu jumpai diagram kayak gini yang ada panahnya, itu bukan panah tensor ya. Tapi itu adalah panahnya gaya. Makanya saya suruh ngurung untuk dikalikan dengan luasannya. Tahu ya? Paham ya sekarang ya? Oke. Saya mau tanya nih. Kata si Wilson, ini diagram gaya ke arah X. Jadi di bidang kiri dan kanan, yaitu bidang X, gitu ya. Yang luasannya adalah di Z katanya si Hervina, di X, di Y, bidangnya, ya kan? Sorry kok di Z, luasnya. Mengapa ya tidak terjadi tegangan geser? Bidang kiri dan kanan biru itu kan simbolnya simbol sigma ya itu ya. Ngerti ya? Simbol sigma itu tegangan normal itu, bukan tegangan geser. Mengapa kok tidak ada tegangan geser? Aldi. Iya, silakan Aldi. Ya, soalnya ini dia tegak lurus sama bidang YZ, Pak. Jadi dia, ya. Iya, bagus. Kalian terus berpikir, bagus. Nah, di bidang kiri kanan itu kalau gayanya ke arah X, gak mungkin geser. Karena dia memang ditembus sumbu X secara tegak lurus gitu loh ya. Tahu ya? Oke. Sementara itu bidang atas dan bawah nggak mungkin kalau itu gaya ke arah X-nya ada tegangan normal. Sementara itu yang depan dan belakang juga nggak mungkin ada gaya normal, tegangan normal. Karena bidang itu adalah tidak ditembus secara tegak lurus oleh bidang sumbu X. Gitu. Kalau sudah paham ini, bagus. Satu filsafat lagi. Yang sedang kita bicarakan itu surface luar atau surface bagian dalam dari kubus ini. Yakin saya di kelas lain tidak saudara diajak membahas itu. Sedangkan gambar diagram salah saja dibiarkan. Oke, saya lanjutkan lagi. Konsepnya, saya tanya lagi. Kalau sudah mengerti bahwa ini diagram gaya ke arah X, oke.
Yang dibahas ini kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang itu surface dari kubus ini yang bagian dalam atau bagian belakang atau bagian luar. Ayo. Izin jawab, Pak. Siapa namamu? Halo? Kok hilang? Yang lain? Siapa yang tadi bicara ya? Yang lain? Loh, kok terus hilang suaramu? Oh, izin jawab, Pak. Siapa namamu? Rizal, Pak. Rizal. Apa Rizal? Bagian luar atau bagian dalam Rizal? Bagian luar, Pak. Mengapa Rizal? Mengapa bagian luar? Nah? Kalau dari gambar ya, Pak, Iya. itu emang luasan yang di-apply gayanya tuh emang bagian luarnya gitu, Pak. Oke, dari gambar ya. Tapi saya lebih jauh ini bertanya, Rizal. Mengapa kok ya diambil luarnya? Ini filsafat ini. Saudara, saya yang harus menjawabnya. Yang dibahas dalam diagram gaya ini adalah surface luarnya. Kenapa? Biar ada interaksi dengan sekelilingnya. Jadi gini, yang sedang dibicarakan itu kan kubik ini. Ya, perhatikan bahwa kubik ini akan bertetangga dengan kubik yang lainnya kan. Oke, maka bidang kanan dari yang ini itu nempel dengan bidang kiri dari tetangga. Kubik yang ini, bidang atasnya akan nempel dengan bidang bawah tetangga. Tahu ngertinya? Itu sifat dari penurunan persamaan diferensial dari fisika seperti itu. Supaya apa? Supaya satu kubik ini bisa mewakili kubik-kubik yang lain. Jadi mereka interaksi satu sama lainnya melalui bidang luarnya, gitu. Bukan bidang dalamnya. Ada bedanya atau Pak? Ya ada. Coba lihat ini. Ini. Kamu kan tahu bahwa ini kenapa main. Ya, sebentar. Di F tegangan geser yang normal. Ya, ngerti maksudnya? Saudara kan tahu ya bahwa gini. Apa yang disebut tegangan positif? Tegangan positif adalah tegangan yang dihasilkan oleh dua vektor yang sama-sama positif, yaitu vektor gaya positif dan vektor luasan positif. Oke. Atau keduanya negatif. Vektor gaya negatif, vektor luasan negatif. Oke. Saya ingin tanya, vektor luasan negatif itu bidang apa saja di sini? Kalau yang diambil luarnya. Lalu, surface vektornya. Tensor itu dihasilkan dari dua vektor, yaitu vektor gaya dan vektor luasan. Ya, dia disebut positif kalau vektor luasnya dan vektor gayanya dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Apakah yang disebut vektor negatif itu? Yang ke arah sumbu negatif. Gitu. Ya. Nah, vektor luasan negatif ada di bidang mana saja gambar ini? Vektor luasan negatif. Sumbunya jelas gitu loh, X positif, Y positif, Z negatif, Z positif, gitu. Nah, dari keenam permukaan kubik bagian luar ini, yang mana yang vektor luasnya negatif, itu loh, nak. Soalnya, apa? Yang mana? Loh,
Gimana sih saudara itu? Vektor luasan yang negatif adalah vektor yang ke arah sumbu negatif. Yang mana dari keenam ini, yang mana saja dari keenam bagian luar permukaan ini yang menyatakan luasan dengan vektor negatif? Izin menjawab, coba menjawab. Silakan Agustin. Kalau dari gambar itu berarti kalau yang kiri kanan berarti yang kiri, Iya, terus kalau yang depan belakang berarti yang belakang, kalau yang Iya. atas bawah berarti yang bawah. jelas sekali jawabanmu, Agustin Mary. Nanti minggu-minggu depan yang aktif ya, Agustin. Oke, siap. Oke, bagus Agustin. Kalau yang kiri kanan, yang kiri. Kalau yang atas bawah, yang bawah. Kalau yang depan belakang, yang belakang. Itu adalah vektor luas yang memiliki vektor luasan bagian negatif. Tentu yang dijawab ini yang bagian luar. Sebab yang bagian dalamnya akan sebaliknya. Gitu ya. Mengapa yang bagian luar? Sebab biar berinteraksi dengan surrounding lingkungan luarnya. Satu sama lain. Kalau yang belakang, yang bagian dalam, nanti rumusnya berlaku untuk dia sendiri. Kan nggak fair. Gitu ya. Baik. Seperti ini adalah tegangan bidang kiri, bidang kanan, dan bidang, ya, ini berada pada bidang kanan, ini ada berada pada bidang kiri. Ya. Ya, oke. Yang ini juga EFSX, ya. Ada yang ditanyakan dari sini? Kalian sudah mengenal banyak konsep ini. Saudara pelajari di rumah. Nah, iya, ini adalah deret Taylor. Nah. Ya, kalau di tengah-tengahnya adalah tegangan normal tau X, sigma X, tau sigma XE. Yang kanan adalah perubahannya dia terhadap X kali dx per 2. Yang kiri karena ada di sebelah kirinya, ya adalah negatif, perubahan dia ke arah X kali dx per 2. Kenapa dx per 2? Jaraknya adalah dx per 2 dari tengah-tengah kubus. Ya, demikian juga yang ini adalah kiri kanan. Ini adalah depan belakang. Ini adalah atas bawah. Gitu ya. Yang ini adalah atas bawah, yang YX ini, yang ini adalah depan belakang. Ini adalah kiri kanan, ini atas bawah, ini adalah depan belakang. Oke. Coba kalau ini saudara jumlah, yang belakang sama yang ini akan saling menjumlahkan, sementara yang depan saling menghilangkan. Ya, sehingga hasilnya adalah gaya permukaan ke arah X adalah sigma XX dx turunan sigma YX del Y ZX dz. Coba perhatikan, identifikasikan. Kalau FSX belakangnya arah gaya ke arah X semua, X, X, X. Berada pada bidang apa? Bidang X, bidang Y, bidang Z. Jadi coba lihat, karena ini gaya ke arah X, tegangan akan dihasilkan gaya ke arah X. X, X, X. Ya. Sementara bidangnya adalah bidang X, bidang Y, bidang Z. Nah, ini kan ada dx per 2, ditambah dx per 2. Separuh tambah separuh menjadi penuh dx kali dy dz. Sehingga semuanya mengandung dx dy dz. Oke. Sementara itu gaya bodinya yang dianggap sebagai gravitational body force yang dianggap juga boleh ke arah X gitu ya, semula nanti dinolkan, jangan khawatir ya. Maka gaya body dihasilkan dari massa kali percepatan gravitasi ke arah X. Gak ada percepatan gravitasi ke arah X, Pak ya. Nah, nantilah dinolkan ya. dm-nya adalah rho kali volume. dm adalah rho kali dx dy dz ya. Maka kemudian jadi persamaan ini. Ya.
Nah, sigma gaya, ya ini sigma gaya, sama dengan M kali A. Yang ruas kanannya ini adalah rho kali dx dy dz itu adalah dm. Akselerasinya ke arah x. U del U del x, V del U del y, V del U del z, ditambah del U del t. Jadi ini adalah gaya permukaan dan gaya bodi, sigma, yang ini adalah massa kali percepatan. Ya, kalau dx dy dz-nya tidak mungkin 0 atau boleh dicoret satu sama lain, ya maka menjadi rho bx del tau xx del x, del tau yx del y, del tau z del z, ini adalah percepatannya. Saya tandai huruf A sebab ingin mengatakan bahwa dia adalah apa? Untuk mengatakan bahwa dia adalah dihasilkan dari sigma gaya ke arah X. Berikutnya, analog dari situ, sigma gaya ke arah Y, ya FSY, tentu ini akan dipakai hukum analogi gitu ya, dipelajari, dilihat di rumah. Ya, kalau Y mesti lihat ini, Y, BY, tau X, Y, sigma Y, Y, tau Z, Y, kecepatan ke arah Y, V, V, ya, oke. Demikian juga ke arah Z. Oke, A, B, C itu adalah formula kekekalan momentum untuk gaya dalam arah X dan arah Y, dalam arah Z, yang bentuk dasarnya disebut bangunan dasar persamaan diferensial kekekalan momentum persamaan Navier-Stokes equation. Yang minggu depan insya Allah kita akan turunkan lebih detail dengan mendetilkan tegangannya. Sehingga nanti kita dapatkan bangunan persamaan Navier-Stokes yang coba saudara baca-baca di rumah kayak gini nih loh ruwetnya. Oke, ya. Kayak gini. Oke. Ya, nanti kita lanjutkan minggu depan. Yang penting mengenal persamaan Navier-Stokes, bentuk dasarnya dulu A, B, dan C. Tadi ada yang kelewatan nih. Ya, tentang yang gaya positif negatif tensor tadi. Oke. Si teman-teman saudara sudah menyimpulkan bahwa permukaan yang digunakan adalah permukaan luar. Sekarang fokus sebentar ya, saya mau terangkan. Kenapa ya gaya pada permukaan atas ini kok panahnya ke kanan? Oh ya, sebab luasan atas adalah luasan yang positif Y, gitu kan? Positif Y, sehingga gayanya harus positif. Kenapa? Sebab tensor-tensor yang digunakan hasilnya harus menunjukkan positif. Sementara yang bawah, Pak, yang bawah kenapa gayanya harus ke kiri? Sebab permukaan bawah, kata Agustin, adalah permukaan yang vektornya negatif ke bawah. Supaya positif, gaya negatif harus diimbangi dengan permukaan vektor yang negatif. Demikian pula bagian depan dan belakang. Kenapa yang depannya ke kanan, yang belakang ke kiri gaya geseknya? Sebab yang ke belakang itu, belakang luar loh ya, belakang luar, itu dihasilkan vektor gaya yang negatif dengan luasan negatif akan menghasilkan tensor yang positif. Demikian juga yang normal stress kiri kanan. Normal stress kiri kanan itu seperti itu, atas bawah seperti itu. Oleh karena itu, kalau saudara perhatikan, semua permukaan dengan vektor yang negatif selalu gaya yang negatif, supaya dihasilkan tensor yang positif, gitu ya. Baik, sudah? Ada yang ditanyakan? Minggu depan target saya adalah membicarakan detail persamaan Navier-Stokes yang akan disederhanakan menjadi persamaan Euler untuk aliran incompressible dan akan disederhanakan menjadi persamaan
Bernoulli untuk aliran incompressible yang invisi. Kemudian digabungkan dengan pelajaran tekanan stagnasi, tekanan statis, dan tekanan dinamis. Oke. Sudah, saudara sekalian, kita kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dengan pesan saya kepada saudara sekalian untuk melatih di rumah. Contoh-contoh soal yang tadi itu diulang lagi, khususnya menambah perbendaharaan latihan soalmu dengan cara menghitung, mencari persamaan percepatan dari contoh 1, 2, 3 yang tersaji di atasnya. Oke, gitu ya. Sebelum itu nanti barangkali keluar ke dari situ ke UTS gitu. Sebab kan dari contoh-contoh itu juga sudah pernah saudara gambar kan struktur streamline-nya. Gitu kan? Baik. Sekalian juga ingatkan saya bahwa saudara harus mempelajari penggunaan Laplace equation untuk mengecek apakah dia incompressible sekaligus irotasional. Cara praktis untuk ngecek sekaligusnya. Oke. Saya kira sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kedatangan saudara semua sekalian yang ikut aktif pada hari ini, terutama Dewa Agung, Aldi, Hervina, Riz Ignatius, saudara Rizal, Vilsdan, Siklop, Anselmus, dan saudari Agustin. Yang lain nyusul minggu depan. Oh ya, Aldi. Sudah saya sebut ya, Aldi. Sudah. Oke, terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Selamat libur berakhir pekan ya. Tetap jaga kesehatanmu. Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Saudara sekalian, alhamdulillah saya akhiri kuliah kita. Silakan saudara keluar dari absen, semua sudah saya anggap hadir. Ya, termasuk yang hari ini tidak masuk juga sudah saya absenkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.